Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa rawad Dailami annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Ad-Dailami meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tarkud dunya amarru minas sabri wa ashaddu min hatmis suyufi fi sabilillah. Wala yatrukuha ahadun illa a'tahu Allahu mithla ma yu'ti syuhada'a. Wala yatrukuha ahadun illa a'tahu Allahu mithla ma yu'ti syuhada'a. Wa tarkuha qillatul akli wasyab'i wa bughdut tana'i minan nasi fa innahu man ahabba tana'a minan nasi ahabbad dunya wa na'imaha wa man sarrahun na'imu kullan na'imi fal yada'id dunya wa tana'a minan nasi. Udah tuh, panjang juga dia. Tarkud dunya amarru minas sabri. Ya? Amarru. Asarru. Pakai sin. Sin. Sin apa sin? Enggak ada titiknya? Enggak ada. Amar untuk sasar. Apa ya? Iya, kalau yang dicetakan baru begini mim pakainya. Tarkud dunya amarru minas sabri. Meninggalkan dunia amarru lebih pahit rasanya minas sabri dari bersabar. Amarru lebih pahit rasanya. Pedu. Kalau asarru berartinya lain jadinya. Asarru itu lebih gembira, lebih senang. Meninggalkan dunia lebih menyenangkan daripada sabar gitu.
lebih pahit. Meninggalkan dunia lebih pahit rasanya daripada bersabar. Wa asyaddu min hatmis suyufi fi sabilillah. Wa asyaddu, dan lebih berat, min hatmis suyufi, dari menghunuskan pedang, fi sabilillah, di jalan Allah. Lebih pahit dari sabar dan lebih berat dari berperang, meninggalkan dunia. Ini bukannya meninggalkan dunia artinya mati, ya bukan. Itu meninggal dunia, bukan meninggalkan dunia itu. Meninggalkan dunia artinya hati kita ini memiliki sifat zuhud. Hati kita ini tidak terikat dengan dunia. Itu artinya meninggalkan dunia. Bukan mati, bukan. Meninggalkan dunia lebih pahit rasanya dari bersabar, dan lebih berat dari menghunuskan pedang di jalan Allah. Wala yatrukuha ahadun, dan tidak bisa meninggalkannya. Wala yatrukuha, dan tidak bisa meninggalkannya. Ahadun, oleh satu orang pun. Illa a'tahullahu, kecuali Allah akan memberikan untuknya. Wala yatrukuha ahadun, dan tidak bisa meninggalkannya oleh satu orang pun, kecuali Allah akan memberikan untuk orang itu mitlama yu'tis syuhada'a, seperti apa yang Allah berikan kepada orang yang syahid. Seperti apa yang Allah berikan kepada orang yang syahid. Udah tuh. Wa tarkuha qillatul aqli, dan cara meninggalkannya itu, wa tarkuha, dan cara meninggalkannya itu, meninggalkan dunia maksudnya, qillatul aqli, dengan mengurangi makan. Wasyab'i, tadi wasyab'i sapu, syab'i ya harusnya ya. Wasyab'i, dan mengurangi kenyang, sedikit makan, mengurangi makan, dan mengurangi kenyang. Wa bughdut tana'i minan nasi, dan tidak suka pujian dari masyarakat. Dan tidak suka pujian dari masyarakat. Fa innahu, maka sesungguhnya, man ahabba thana'a minan nasi, orang yang mencintai pujian dari masyarakat. Man, orang, ahabba, mencintai, athana'a, pujian, minan nasi, dari masyarakat. Ahabbad dunya, pasti dia mencintai dunia. Wa na'imaha, dan berbagai macam kenikmatannya. Pasti dia mencintai dunia dan berbagai macam kenikmatannya. Wa man sarrahun na'imu kullan na'imi, dan orang yang ingin mendapatkan kenikmatan yang sejati,
Naimu kullan naimi, kenikmatan yang sejati. Kenikmatan di atas semua kenikmatan yang ada. Kenikmatan sejati artinya gampang ya. Fal yada'id dunya, maka hendaknya dia tinggalkan dunia. Waqtana aminan nasi, dan pujian dari masyarakat. Datuk, jelas. Apa, Mas Arif? Kemarin kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa kita ini di dunia hanya sementara, itu kan ya. Rumah kita yang sebenarnya adanya di sono, di akhirat. Makanya di sini Imam Ad-Dailami membacakan sebuah hadis dari Rasulullah yang mengingatkan kita, tarkud dunya amaru minas sobri. Untuk orang-orang yang kayak kita ini menyisihkan sebagian apa yang kita punya untuk jadi bekal buat kehidupan akhirat, itu rasanya emang pahit. Rasanya pahit. Emang ketahuan punya duit cuma 100-100-nya di kantong, di dompet kagak, di laci meja rumah kagak, tinggal segitu-gitunya duit kita. Disuruh ngeluarin infaknya yang 10%, 100 diambil 10.000. Itu kalau bukan orang yang sudah bisa meninggalkan dunia, berat pasti rasanya. Buat kita yang punya gaji bulanan 5 juta, 10 juta, begitu diminta ngeluarin infaknya 10%, kalau 5 juta berarti infaknya 500, kalau 10 juta berarti infaknya 1 juta. Itu kalau yang hatinya masih terikat dengan dunia, berat itu ngeluarinnya, pahit rasanya. Segini ya infaknya 1.000, berat itu. Tapi itu harus kita lakukan, karena biar bagaimanapun kehidupan kita yang sebenarnya adanya nanti di sono. Kalau enggak kita siapin bekalnya dari sekarang, kapan lagi? Kudu dari sekarang emang. Karena emang ya pertemuan sebelumnya juga udah saya bacain kan, yang namanya dunia itu mazra'atul akhir. Ya tempat kita nanam itu sekarang. Sekarang tempat kita nanam. Tapi memang amaru minas sabri. Buat nyiapin bekal itu, melepas dunia dari hati kita untuk menerapkan sifat zuhud, itu amaru minas sabri, sangat pahit rasanya. Wa asyaddu min hatmis suyum, lebih berat daripada perang. Berat. Makanya gak sedikit orang yang padahal di kampung kita kelihatannya hartanya banyak, tapi buat infak, buat bekal akhiratnya sering lupa, malah gak mau ngeluarin itu, karena hatinya masih terikat dengan dunia dan belum bisa meninggalkan dunia. Itu tuh, meninggalkan dunia berat rasanya memang. Sudah Pak Haji, nambah nggak cukup? Iya, itu masalahnya. Dari dulu memang Nabi Isa itu sudah bilang, saya itu heran dengan kalian. Kalau bahasa kitanya dah, kalau bahasa Arabnya ajaban lakum, saya itu heran kepada kalian. Ta'maluna lid dunya. Saya bikin artinya aja dah. Kamu itu kalau buat kehidupan dunia sampai anggus-anggusan, pokoknya kan gak kenal capek pisan.
sama istirahat gue lupa kalau buat kehidupan dunia. Wa antum turzaquna fiha bighairi amalin, padahal kalaupun kamu kerja santai-santai aja, kamu tetap akan diberikan rezeki oleh Allah. Nabi Isa bilang begitu. Wala ta'maluna lil akhirati wa antum la turzaquna fiha bighairi amalin. Giliran buat akhirat, la ta'maluna, romana kagak semangat pisan, kagak iyeng pisan. Kita kalau buat urusan dunia cepet banget, semangat, gairah. Tapi buat akhirat males, awal. Padahal kalau enggak kita siapin bekalnya dari sekarang, kita enggak punya apa-apa nanti di akhirat. Kalau di dunia mah semuanya udah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu kan biasa kita baca ya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Sudah sering kita baca itu. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk, kan gitu. Padahal sering kita baca ayat itu. Kalau buat dunia mah kita anggus-anggusan sampai kagak istirahat pisan, sampai kagak inget sama rumah, kagak inget punya anak, punya bini di rumah buat urusan dunia. Giliran buat akhirat kagak semangat pisan teman. Penyakit kita Pak Haji begitu sekarang. Makanya begitu udah punya, diperintahkan ngeluarin sedikit aja yang jadi bekal buat kita di akhirat, berat rasanya. Nah, kita ini terlalu terikat sama dunia, belum bisa meninggalkan dunia, belum bisa punya sifat zuhud, belum bisa menerapkan sifat zuhud di hati kita. Zuhud itu apa sih? Zuhud itu artinya tidak merasa bahwa ini punya kita. Harta yang ada di rumah kita semuanya cuma titipan, bukan punya kita. Makanya kalau orang yang zuhud, begitu disuruh ngeluarin zakat, disuruh ngeluarin infak, ya enteng-enteng aja. Emang bukan punya saya, punya Allah. Allah minta lagi buat zakat, buat infak, ya silahkan. Zuhud itu artinya. Jangan salah paham nih, zuhud bukannya kagak boleh punya. Zuhud itu bukannya orang Islam kudu miskin, bukan. Zuhud itu artinya harta yang kita miliki tidak masuk ke dalam hati kita, tidak kita anggap punya kita. Itu zuhud artinya. Makanya biasanya ciri-ciri orang yang zuhud, semakin dia zuhud makin dermawan, makin pemurah, makin senang infak. Itu ciri-ciri orang zuhud. Bukannya orang bajunya lusuh, compang-camping, kemana-mana jalan kaki, nyeker, kagak punya sendal acan-acan. Bukan, itu bukan zuhud, itu bukan. Blangsat itu. Jangan salah paham nih. Karena juga Rasul pernah bilang juga, al-bukhlu tamaratur robbati fid dunya. Rasul bilang begitu. Sifat pelit itu munculnya dari rasa cinta kepada dunia. Wasakhu tamaratuz zuhdi. Sifat dermawan itu buah dari sifat zuhud yang ada di hati seseorang. Semakin orang itu zuhud, semakin harta itu tidak terikat di hatinya, makin pemurah orang, makin dermawan. Karena dianggap ini bukan punya saya, punya Allah. Kalau emang Allah nyuruh ngeluarin, ya saya keluarin. Ya kemarin lagi ziarah, ini cerita dikit ya, lagi ziarah. Bang Abdillah Hamdi ngomong sama saya, guru Roman enteng amat ngeluarin 100 enteng amat teman. Lah emang saya maziarah diongkosin, bukan boleh nyari dewek begitu. Makanya kagak berat buat ngeluarin sih.
nggak berat buat infak ngisi kotak 150.000, nggak berat lah. Saya nggak berangkat diongkosin. Kita juga begitu. Kalau kita yakin bahwa lah semua yang kita punya emang dari Allah, bukan boleh saya, bukan boleh hasil keringat saya, emang semuanya anugerah Allah. Saya terima ini dari Allah, pemberian Allah. Makanya begitu Allah perintahkan buat ngeluarin, ya enteng-enteng aja. Emang punya Allah, bukan punya saya. Itu orang zuhud tuh. Hatinya sudah tidak terikat dengan dunia. Dia bisa meninggalkan dunia. Gitu. Ingat tuh ya. Jelas sudah paham? Jelas itu. Ada yang nambahin nggak? Hah? Makanya di sini caranya watarkuha killatul akli, caranya mengurangi makan. Ini bukannya kagak makan pisan, bukan. Biasanya kita makannya asal mau, makan apa aja yang kita pengenin kita beli. Apa yang jauh banget, pala manyung, pala kakap, apa aja deh yang enak-enak. Nyamperin pengen makan doang, ape ke puncak-puncak gitu. Kalau orang yang meninggalkan dunia enggak begitu dia. Makan ya udah cukup seadanya aja. Asal ada sate sama sop iga udah cukup gitu kan. Nah sisanya buat infak dah gitu. Itu orang yang zuhud tuh. Cara meninggalkan dunianya dengan mengurangi makan. Udah makan mah gak usah terlalu mewah-mewah dah gitu. Hati bang sop iga gitu. Yang penting masih bisa makan, sisanya dia infakkan gitu. Itu caranya meninggalkan dunia. Tarkuha killatul akli, caranya dengan mengurangi makan. Yang kemarin-kemarin kita ngabisin duit banyak buat ke puncak, buat jalan-jalan kemana-mana gitu. Tibang cuma pengen makan enak doang, ampe pergi jauh. No, di sono ada tempat makan enak no, kita ke sono nyamperin. Sampai ke Bandung, ke Jawa, tibang nyamperin rumah makan enak doang. Padahal mah yang kita makan di sini ya jadinya ono. Kita makan mahal banget kok jadinya. Ya ono, tetap aja gitu. Itu caranya zuhud tuh, dengan mengurangi makan. Bukan berarti nggak boleh makan enak, silahkan makan enak. Tapi jangan lupa harusnya dari harta yang kita gunakan makan itu tetap ada yang kita sisihkan, tetap ada yang kita infakkan. Biar enggak semuanya kebuang. Makannya kan biar enak kayak apapun, biar kata mahal banget, rasa enaknya cuma sampai tenggorokan doang. Udah masuk ke perut mah udah hilang aja deh rasanya. Biar kata mahal banget dah, kayak dulu cerita Gus Dur. Pengen makan daging paling mahal, dikasih kan burung perkutut gitu. Biar kata mahal banget kok, sampai juta-jutaan, tibang makan doang. Ya enaknya cuma sampai tenggorokan doang, udah masuk mah, udah lewat, udah kagak berasa lagi. Jangan sampai tuh harta kita habisin buat hal-hal seperti itu, tapi nggak ada yang kita sisain buat bekal kita di akhirat. Ya sampai itu caranya meninggalkan dunia. Caranya dengan killatul akli, mengurangi makan. Kalau kemarin setiap minggu kita jalan-jalan habis sampai 3 juta, sampai 5 juta, timbang buat jalan-jalan doang. Sekarang kurangin dah, jangan tiap minggu, sebulan sekali dah. Sisanya kita infakin buat bekal kita di akhirat. Bukannya nggak boleh seneng-seneng juga, bukan. Jalan-jalan silahkan, jalan-jalan, nyenengin bini, nyenengin anak, ngajak bini makan di restoran yang mewah, yang enak gitu. Silakan itu mah. Cuma jangan sampai duit kita, harta kita semuanya habis buat hal-hal yang begono. Kudu ada yang kita sisain buat bekal kita di akhirat. Itu kudu ada gitu. Oh, jelas tuh ya.
tetap kudu ada yang kita sisain. Makanya kemarin saya bacain tuh waktu Rasul bilang kamu nggak punya malu sama Allah. Sahabat nanya, ya Rasul, kami ini perasaan udah punya malu sama Allah. Kan Rasul jawab, genengan kamu masih suka membangun rumah yang kamu tidak tempati, dan kamu masih suka makan, masih suka ngumpulin harta yang tidak kamu nikmati. Kan kemarin begitu ya. Rumah kita bangun mewah-mewah, habis ratusan juta, tapi kuburan kita, rumah kita di akhirat nggak kita bangun pisan. Padahal yang kita tempatin nantinya yang ono, yang 2 kali 1. Itu yang rumah kita yang sebenarnya itu. Makanan, harta yang kita kumpulin kita nggak nikmatin. Karena rumah kita yang kita bangun mewah-mewah, ntar ditempatin sama anak kita. Mobil yang kita beli mahal-mahal, ntar kita meninggal dipakai sama anak kita. Tuh. Nah yang kita nikmatin apa? Yang kita nikmatin yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang jadi tabungan kita di akhirat nanti, itulah yang kita nikmatin. Hah? Itu pun kalau ada infaknya kan gitu. Ya makanya jangan sampai semuanya kita habisin di dunia semua. Kudu ada yang kita sisihkan buat bekal kita. Nanti kita ini ngalamin 4 kali perampasan. 4 kali perampasan. Yang pertama, ruh kita akan dirampas oleh malaikat maut yang kita sayang banget dah. Sekarang kan kita jagain banget itu ruh kita, jangan sampai pergi. Nanti akan dirampas oleh malaikat maut. Yang kedua, harta kita yang sekarang kita simpen-simpen, kita kumpul-kumpulin, nanti akan dirampas oleh anak-anak kita, ahli waris kita. Lah tetap aja kita mah masuk ke kuburan kagak bawa apa-apa. Biar katanya Ustadz tanahnya sampai puluhan ribu hektar, tetap terus meninggal mah ya cuma 2 kali 1 aja udah. Kalau dia ngakuin pas udah jadi pocong, ngakuin itu tanah gua itu ada gitu. Tetap aja yang dia pakai mah cuma 2 kali 1 itu doang. Hartanya yang ribuan hektar itu buat anak-anaknya, dirampas sama anak-anaknya. Udah tuh. Yang ketiga, jasad kita ini yang sekarang kita rawatin, kita sayang banget, nanti akan dirampas oleh cacing-cacing. Dirampas. Jadi makanan cacing doang. Kalau kita nyanyi lagunya Oma begitu deh, yang sebujur bangkai. Jadi santapan cacing tanah doang kan. Sekarang kita rawatin, kalau puyeng-puyeng dikit langsung buru-buru kita berobat. Beli apa bahasa sekarang skincare buat perawatan. Skincare. Tapi kagak ada yang ngomong gitu kan, hati-hati pakai skincare gitu. Kagak ada. Nah yang keempat, amal-amal kita akan dirampas oleh perbuatan buruk kita, oleh kebencian yang ada di hati kita. Kata kita amal kita banyak aja, tapi padahal itu nilainya udah diambil, udah dihilangin sama kebencian yang ada di hati kita. Ingat tuh, kita nggak akan selamanya hidup di dunia. Harta yang kita kumpulin sekarang sampai kita jadi orang pelit, sampai kagak mau sedekah, sampai kagak mau infak, sampai kagak mau bayar zakat, nanti semuanya bakal diambil sama anak kita. Kita mau nggak punya apa-apa selain apa yang kita infakkan, selain apa yang kita sedekahkan. Ini saking udah lewat sih ini. Aturan kemarin ini bahasanya pas 10 Muharram. Masih masuk. Besok kapan deh acaranya deh? Hari Minggu. Nah, buat jamaah ya jangan pakai pelit dah. Buat santunan yatim, buat janda-janda itu
siapin, sisihin itu harta kita. Itu yang jadi harta kita sebenarnya, yang jadi tabungan kita nanti. Gitu. Kalau yang sekarang tanah kita yang atas nama kita suratnya, rumah yang atas nama kita suratnya, cuma sekedar aku-akuan doang. Ntar begitu kita mati, bukan punya kita lagi. Mulai dah namanya diganti sama anak-anak kita, dibagi-bagi. Nah terus yang buat kita yang mana? Udah tuh, ingat bahwa kita nggak selamanya hidup di dunia. Bahkan tempat kita yang sebenarnya adanya di akhirat. Nah ini udah mau habis aja gitu, belum kelar ini. Caranya dengan mengurangi makan dan mengurangi kenyang. Tadi dia sama. Jangan sampai harta kita habiskan cuma buat sekedar makan enak, cuma sekedar buat punya rumah mewah. Jangan cuma sekedar itu. Harus ada yang kita sisihkan. Harus ada yang kita jadikan tabungan bekal buat di akhirat. Wa bughdut tana'i minan nas, dan tidak suka pujian dari masyarakat. Fa innahu man ahabba tana'a minan nas, karena orang yang cinta pujian dari masyarakat biasanya dia cinta dengan dunia dan kenikmatan. Orang bangun rumah mewah, beli mobil bagus, emang biar apa sih? Emang pengen biar dikata keren aja, biar dikata orang kaya aja sama masyarakat. Kalau yang kagak suka pujian masyarakat, dia mau pakai mobil baru kek, mobil cakep kek, nggak ngaruh dia. Yang penting saya mau banyak tabungan di akhirat. Sekarang mah biar kata rumah saya cuma 2 lantai, nggak apa-apa, biarin. Hah? Lantai 2? Lantai 2 cuma ke samping. Kan Bang Sarif rumahnya begitu dia. 5 lantai cuma ke samping, 5 pintu. Udah tuh. Karena orang yang suka pujian dari masyarakat biasanya dia akan cinta dunia. Tuh, hartanya bukan buat tabungan di akhirat, bukan buat bekal dia di akhirat, tapi cuma sekedar dijadiin buat mewah-mewahan di sini. Biar dikata orang kaya, biar dikata orang sukses. Pokoknya intinya biar dipuji masyarakat, biar dibilang keren. Itu orang hebat banget, mobilnya. Hah? Biasanya tuh begitu. Orang yang cinta dunia, orang yang cinta pujian masyarakat biasanya dia cinta dunia. Kalau emang kita ingin mendapatkan kenikmatan yang sejati, mulai dari sekarang kita latih diri kita untuk meninggalkan dunia. Tadi caranya meninggalkan dunia bukan berarti kita nggak boleh punya pisan. Silahkan punya. Orang Islam harus kaya, harus kuat ekonominya, harus kuat ekonominya. Jangan sampai orang Islam pada miskin-miskin, pada fakir-fakir. Harus kuat. Karena kalau orang Islamnya miskin, fakir, lah yang infak yang sedekah siapa? Emang infak sama sedekah kan udah pakai harta. Kalau yang Islamnya miskin-miskin, lah infaknya 2.000 lagi, 2.000 lagi. Kalau orang Islam pada kaya kan infaknya 5 juta, 10 juta kan gitu. Bukan berarti nggak boleh punya nih, meninggalkan dunia bukan berarti kita nggak boleh punya, bisa. Silahkan punya sebanyak-banyaknya, silahkan. Tadi tuh pengen hiburan, jalan-jalan, silahkan, itu boleh, nggak jadi masalah. Yang penting jangan sampai semuanya kita habiskan buat itu. Harus ada sebagian yang kita sisihkan dari harta kita buat bekal kita nanti pulang ke akhirat. Gitu. Itu namanya meninggalkan dunia. Jangan sampai ntar pulang ngaji dari sini salah paham lagi. Kita nggak boleh terikat sama dunia. Kita harus meninggalkan dunia. Udah, rumah dijual-jualin, mobil jual-jualin. Jangan. Salah paham itu mah, salah paham. Bahkan kudu orang Islam kudu yang jadi paling kaya.
Dah, kita baca Fatihah ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang baru saja kita pelajari bersama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.